Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Fania Natasha Saragi, Nadia Amalia, Cindi Prahastika, Novia Tiara Zekulia, serta Alvina Farah Nabila. Izinkan kami menjelaskan mengenai produksi asam suksinat dalam beberapa menit ke depan video ini. Adapun topik pembahasan kami dalam video ini yang pertama mengenai background, yang kedua microbe source, yang ketiga pathway, yang keempat production yang meliputi upstream dan downstream, serta yang kelima mengenai aplikasinya. Yang pertama background. Asam suksinat atau asam butane dioik dengan rumus kimia C4H6O4 merupakan salah satu asam organik dengan dua gugus karboksil dengan karakteristik berbentuk padatan putih serta dapat larut di dalam air, metanol, etanol, aseton, gliserol, serta eter. Asam suksinat tersebut merupakan produk hasil fermentasi dari biomasa. Asam suksinat juga banyak digunakan di bidang pangan seperti pembuatan kecap, bahan pelembut roti, penambah rasa pada minuman, katalis pada pembuatan bumbu makanan, pembuatan sari buah, anggur, dan produk susu lainnya. Namun, jika dilakukan secara tradisional, produksi asam suksinat kurang efektif karena rendemen dan kemurnian suksinat yang didapatkan akan berada pada jumlah yang relatif rendah. Sedangkan jumlah dari permintaan asam suksinat tersebut tergolong tinggi, yang sebanding dengan manfaat yang ditawarkan dari asam suksinat. Sehingga untuk memenuhi jumlah permintaan tersebut, maka produksi asam suksinat dapat dilakukan dengan jalur fermentasi, yang mana jalur fermentasi tersebut memiliki kelebihan yang akan menghasilkan lebih sedikit produk samping beracun dan penggunaan bahan baku yang terbarukan. Adapun struktur kimia asam suksinat terlampir pada gambar tersebut, yang mana di kedua ujung dari sisinya merupakan gugus karboksil. Kemudian adalah sumber mikroba. Asam suksinat dapat diproduksi baik secara petrochemical ataupun biological, yang mana proses secara biological ini dinilai lebih eco-friendly atau ramah lingkungan, sehingga pada beberapa tahun terakhir demand atau permintaan industri terutama terhadap produksi asam organik seperti asam suksinat ini lebih mementingkan produksi secara biological. Nah, sudah banyak studi yang melibatkan mikroorganisme seperti fungi, hamir, dan bakteri untuk mencari mana mikroorganisme yang paling efisien untuk memproduksi asam suksinat. Ternyata kelompok bakteri terbukti memiliki efektivitas paling tinggi. Nah, berikut adalah contoh beberapa bakteri yang dapat memproduksi asam suksinat, yaitu diantaranya adalah Anaerobius spirillum succiniproducens, Actinobacillus succinogens, dan Mannheimia succiniproducens, yang mana ketiga bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Kemudian selanjutnya adalah dari mana sih ketiga bakteri tersebut atau bakteri-bakteri penghasil asam suksinat tersebut diperoleh. Nah, ternyata mikroorganisme penghasil asam suksinat dapat diisolasi dari hewan ruminansia, tepatnya pada rumen atau cairan rumen pada hewan ruminansia seperti kambing, sapi, kuda, ataupun kerbau. Mengapa bakteri-bakteri penghasil asam suksinat dapat diperoleh atau dapat diisolasi dari cairan rumen hewan ruminansia? Hal tersebut dikarenakan bakteri-bakteri tersebut membantu dalam proses degradasi selulosa dan hemiselulosa pada hewan ruminansia. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik mikroorganisme ataupun bakteri penghasil asam suksinat. Yang pertama ada Actinobacillus succinogens, yang mana ini dikutip dari Ngiem et al. Pada tahun 2017. Karakteristik dari bakteri ini diantaranya yang pertama adalah anaerob fakultatif, kemudian yang kedua adalah tidak dapat tumbuh maksimal pada pH kurang dari 6, kemudian yang ketiga adalah memiliki TCA cycle atau siklus Krebs yang tidak komplit, yang mana pada pathway-nya tidak terdapat beberapa enzim seperti isocitrate dehydrogenase dan alpha ketoglutarat dehydrogenase. Nah, ketidakberadaan atau keabsenan enzim-enzim tersebut menyebabkan succinogens ini menjadi salah satu bakteri yang paling efektif dalam memproduksi asam suksinat. Kemudian yang kedua adalah Mannheimia succiniproducens, dikutip dari An et al. Tahun 2020. Ini memiliki TCA cycle yang mirip dengan asuccinogens. Kemudian yang ketiga adalah Escherichia coli. Ternyata Escherichia coli ini juga memiliki kemampuan memproduksi asam suksinat, tetapi dengan syarat bahwa E. coli tersebut direkayasa secara genetik, yang mana pathway dari E. coli ini akan direkayasa sehingga dapat menghasilkan asam suksinat. Ya, adapun dua strain yang paling efisien dalam memproduksi asam suksinat adalah strain AFP111 dan AFP184. Dapat diketahui bahwa E. coli memiliki produktivitas yang sangat tinggi karena dapat tumbuh dengan densitas sel yang tinggi.
Akan tetapi, Escherichia coli ini sensitif terhadap lingkungan dengan konsentrasi asam asetat tinggi. Kemudian yang keempat adalah Corynebacterium glutamicum, yang mana dikutip dari Okino et al. Tahun 2008. Pada bakteri ini digunakan glukosa sebagai sumber karbon dengan fermentasi fat batch. Ada tabel yang membandingkan yield pada produksi asam suksinat oleh beberapa organisme dengan substrat berupa gliserol. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yield paling tinggi dapat pada mikroorganisme Anaerobiosphyrillum succinoproducens ATCC 53488, yang mana hanya dengan konsentrasi 19 gram ini dapatkan 1,6. Kemudian yang kedua adalah yield dari Actinobacillus succinogens strain NCIMB 41825 dan seterusnya. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan yield asam suksinat. Nah, untuk mendapatkan yield asam suksinat yang paling optimal, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memilih mikroorganisme dan strain paling efisien. Nah, mikroorganisme dan strain yang akan digunakan ini merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam proses produksi asam suksinat. Contoh mikroorganisme yang menghasilkan yield tinggi adalah Mannheimia succiniproducens dan Actinobacillus succinogens. Kemudian yang kedua adalah dengan merekayasa gen yang terlibat pada TCA cycle ataupun siklus Krebs. Dapat diketahui bahwa produksi asam suksinat ini melalui TCA cycle atau siklus Krebs. Nah, yang pertama adalah produksi asam suksinat menggunakan Mannheimia succiniproducens strain PALK yang direkayasa dengan menghilangkan laktat dehidrogenase atau gen LDHA, fosfat asetiltransferase atau gen PTA, dan asetat kinase atau gen ACKA untuk mencegah terbentuknya byproduct berupa fosfat, asam laktat, ataupun asam asetat. Dan yang kedua adalah asuksinogens strain MUB7 pada penelitian Lee et al. Pada tahun 2020 diberi perlakuan dengan N-methyl N-nitroso-guanidin atau NTG untuk mengubah metabolic pathway dari asuksinogens, tepatnya mengubah enzim alkohol dehidrogenase, yaitu terletak pada asam amino ke-34 diubah dari lausin menjadi metionin. Apa sih tujuan dari rekayasa ini? Yaitu untuk mengurangi terbentuknya byproduct berupa etanol. Kemudian yang ketiga adalah Mannheimia succiniproducens strain LPK7 dengan perlakuan gene knockout. Nah, beberapa gene yang di knockout ini diantaranya adalah yang pertama LDHA atau laktat dehidrogenase, kemudian PFLB atau format asetiltransferase, dan yang ketiga adalah PTA-ACKA atau asetat kinase. Nah, tujuan dari gene knockout ini sendiri juga untuk mengurangi terbentuknya byproduct berupa asam laktat, asam asetat, serta asam format. Nah, selain kedua hal di atas, mungkin hal yang paling krusial juga yaitu adalah mengoptimalkan kondisi saat fermentasi. Nah, kondisi fermentasi ini dapat meliputi pH, substrat, suhu, dan lain-lain. Nah, substrat ini mungkin dapat dioptimalkan. Nah, untuk beberapa jurnal yang membahas mengenai produksi asam suksinat, nah beberapa substrat yang paling sering digunakan adalah glukosa dan gliserol. Berikut ini merupakan celur biosintetik produksi asam suksinat. Bisa dilihat bahwa terdapat dua panah dengan warna yang berbeda. Panah-panah tersebut tentunya memiliki arti yang berbeda juga. Panah-panah abu-abu yang tebal menunjukkan bahwa celur tersebut merupakan anaerobik, sedangkan warna panah biru yang tebal merupakan aerobik, dan panah biru yang tipis menunjukkan kontribusi, reaksi, dan celur alternatif terhadap asam suksinat. Celur biosintetik asam suksinat secara anaerobik dimulai dari celur glikolisis, di mana pada celur glikolisis ini glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian dirubah lagi menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Gliseraldehyde 3-fosfat ini dirubah menjadi PEP atau fosfoenol pirufat, kemudian dikonversi menjadi OAA atau oksaloasetat. Setelah dikonversi menjadi OAA atau oksaloasetat, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs nantinya dirubah menjadi malat dan kemudian dirubah menjadi fumarat dan dihasilkan asam suksinat. Selain dikonversi menjadi oksaloasetat, PEP juga dapat dikonversi menjadi pirufat sebelum masuk ke dalam siklus Krebs. Pirufat ini nantinya di siklus Krebs akan dirubah menjadi malat, kemudian menjadi fumarat, dan barulah terbentuk asam suksinat. Untuk biosintesis asam suksinat secara aerobik, tahapan awal sama dengan anaerobik, yaitu dengan dimulai dari celur glikolisis yang merubah glukosa menjadi pirufat. Kemudian, pirufat sebelum masuk ke siklus Krebs dirubah menjadi asetil-CoA terlebih dahulu. Asetil-CoA kemudian masuk ke dalam siklus Krebs dan dirubah menjadi sitrat, kemudian dirubah lagi menjadi isositrat, dan isositrat ini kemudian dirubah menjadi 2-ketoglutarat, dan kedua ketoglutarat ini nantinya dirubah menjadi asam suksinat. Produksi asam suksinat dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu dengan jalur kimia maupun jalur biologi. Produksi asam suksinat dari jalur kimia sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara,
yaitu dengan karbonilasi etilen glikol, oksidasi 4-butanadiol, dan hidrogenasi asam maleat. Nah, metode hidrogenasi asam maleat menjadi asam suksinat ini awalnya berasal dari sumber daya berbasis fosil yang diproses melalui oksidasi N-butana yang diubah menjadi anhidra maleat. Anhidra maleat kemudian mengalami reaksi hidrasi menjadi asam maleat, di mana selanjutnya terjadi reaksi hidrogenasi asam maleat menjadi asam suksinat. Namun, produksi asam suksinat dengan metode ini memerlukan beberapa jenis katalis berbahan logam mulia seperti timbal dan rutinium, di mana limbahnya tentu tidak ramah bagi lingkungan. Selain itu, proses ini juga tidak terbarukan dan merusak lingkungan karena produknya akan menghasilkan karbon dioksida sebanyak 8,82 kg per 1 kg asam suksinat, serta biaya produksi yang tinggi sehingga diperlukannya pembaruan metode dan bahan baku agar produksi asam suksinat dapat dilakukan secara berkelanjutan. Adapun pada jalur biologi, proses produksi asam suksinat pada jalur biologi dapat dilakukan dengan metode fermentasi, di mana pada metode fermentasi akan memanfaatkan bakteri Actinobacillus succinogen yang akan mengubah sumber karbon menjadi asam suksinat. Selanjutnya itu ada proses upstream. Untuk menekan biaya, biomasa seperti tongkol jagung, jerami, dan ampas tebu dapat digunakan sebagai sumber karbon dalam proses fermentasi. Namun, sebelum masuk ke dalam proses fermentasi, biomasa tersebut harus dilakukan pretreatment, di mana pelakuan tersebut bertujuan untuk memutuskan ikatan lignin dan struktur lignoselulosa, serta mengurangi derajat polimerisasi dan sifat kristalin selulosa. Pretreatment dilakukan dengan biomasa diproses dengan perlakuan asam encer, basa encer, alkalin peroksida, dan perendaman dengan cairan amonia. Selanjutnya, selulosa dan hemiselulosa yang didapatkan dari proses pretreatment kemudian dihidrolisis dengan menggunakan enzim sakarifikasi supaya menghasilkan glukosa dan selulosa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber karbon dalam proses fermentasi. Selanjutnya itu proses fermentasi. Proses fermentasi kemudian dilakukan dengan menginokulasikan kultur bakteri Actinobacillus succinogen ke dalam fermentor dengan pH awal 6,5 pada suhu 38 derajat Celcius. Fermentasi dilakukan melalui konfigurasi semi-simultaneous saccharification and fermentation atau SSSF dengan tahap prehidrolisis selama 6 jam dan simultaneous saccharification and fermentation atau SSF selama 48 jam hingga didapatkan cairan fermentasi. Selanjutnya proses downstream. Beberapa cara dapat dilakukan untuk pemisahan serta pemurnian asam suksinat dari pengotornya. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk pemurnian serta pemisahan asam suksinat di antaranya yaitu dengan pengendapan kalsium, kristalisasi langsung, penggaraman, dan ekstraksi reaktif. Dari keempat metode tersebut, metode yang menghasilkan asam suksinat dengan yield lebih dari 70% serta pemurnian lebih dari 90%, yaitu pada metode kristalisasi langsung. Pada metode kristalisasi langsung, cairan fermentasi disentrifugasi untuk memisahkan pelet dan supernatanya. Supernatan kemudian disaring dengan menggunakan kertas Weightman. Hasil saringan kemudian dicampur dengan karbon aktif untuk menghilangkan warnanya. Cairan fermentasi kemudian disaring sehingga didapat cairan bening yang selanjutnya dilewatkan melalui racun kationik jenis sulfonat yang akan mengkonversi garam natrium dan magnesium menjadi asam. Larutan kemudian diuapkan secara vakum pada suhu 60 derajat Celcius sampai 20% dari volume asalnya. Selanjutnya, kristalisasi asam suksinat dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kristal asam suksinat kemudian dicuci menggunakan larutan sintetik jenuh untuk menghilangkan kotoran dan dilanjutkan dengan pengeringan pada suhu 70 derajat Celcius selama 12 jam. Bagaimana cara membuat asam suksinat? Asam suksinat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Persiapan strain Actinobacillus succinogen, yang kemudian dilakukan pencampuran kultur dengan buffer dan NTG, dan dilakukan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam waktu 30 menit dengan kecepatan 175 rpm. Setelah dilakukan inkubasi, strain kemudian dicuci dengan buffer fosfat dan dispread pada TSB atau triptyk soy broth agar. Setelah dispread, strain kemudian diambil single koloninya. Setelah itu, persiapan strain ini dilanjutkan dengan proses ekstraksi dan dipindah ke 96 well plate yang mengandung 100 mikrolit media TSB. Kemudian diinkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 175 rpm. Dari persiapan strain ini didapatkan Actinobacillus succinogen strain MU-B7. Setelah proses persiapan strain, selanjutnya dilakukan persiapan substrat atau hidrolisat, yang dimulai dengan persiapan bahan berupa rumput gajah, kemudian dilakukan pretreatment menggunakan alkalin dengan tambahan buffer fosfat, dan disentrifugasi pada kecepatan 4800 selama 30 menit.
Setelah dilakukan persiapan strain dan persiapan substrat, langkah selanjutnya yakni fermentasi asam suksinat. Fermentasi asam suksinat ini membutuhkan 5 gram per liter yeast extract, 10 gram per liter natrium bikarbonat, 8,5 gram per liter amonium dihidrogen fosfat, 15,5 gram per liter potasium hidrogen fosfat, dan 5 gram per liter glukos serta 5 gram per liter gliserol. Fermentasi ini dilakukan pada pH 6,7 dengan kecepatan 200 rpm dan 0,5 ppm CO2. Fermentasi dilakukan atau berjalan hingga sisa sumber karbon kurang dari 5%. Setelah dilakukan fermentasi, tahapan dilanjutkan ke tahap purifikasi asam suksinat dengan menggunakan membran ultrafiltrasi dengan ukuran pori 0,05 mikrometer untuk menghilangkan sel bakteri. Fermentation broth yang tidak bisa melewati membran akan kembali ke feed tank dalam bentuk udara. Fermentation broth yang telah melalui ultrafiltrasi kemudian dielektrodialisis untuk memisahkan asam suksinat dengan kontaminan. Didapatkan hasil elektrodialisis, kemudian dilakukan pemanasan hingga 100 derajat Celcius. Ketika larutan mencapai konsentrasi 400 gram per liter, kemudian didinginkan pada suhu ruang, lalu diletakkan pada waterbed 10 derajat Celcius agar terbentuk presipitasi. Kemudian difiltrasi untuk menghilangkan karbon aktif dan dilakukan presipitasi kembali. Presipitat dalam bentuk kristal dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius untuk mendapatkan asam suksinat murni. Selanjutnya adalah manfaat dan aplikasi asam suksinat. Asam suksinat adalah bahan tambahan pangan yang banyak digunakan sebagai pengatur keasaman dalam berbagai produk makanan dan minuman. Dikenal dengan kode E363, asam suksinat secara luas diterima sebagai bahan aman untuk digunakan dalam industri makanan. Fungsinya sebagai pengatur keasaman berkontribusi pada cita rasa dan stabilitas produk. Selain itu, asam suksinat juga dapat digunakan dalam produk makanan untuk meningkatkan keaweten dan menjaga kualitas produk. Bukan hanya dalam bidang pangan, asam suksinat juga dimanfaatkan dalam produk skincare yang berupa produk serum, pelembab, dan acne spot. Skincare yang mengandung asam suksinat telah terbukti memiliki tingkat pengelupasan yang lembut dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Asam suksinat sebagai komponen dalam produk perawatan kulit memiliki kemampuan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dengan lembut tanpa mengiritasi kulit. Ini didasarkan pada sifatnya yang bersifat pengatur keasaman yang memungkinkan eksfoliasi kulit secara lembut, membantu menghilangkan lapisan sel-sel kulit mati, serta merangsang regenerasi sel kulit yang lebih sehat. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun video ini. Demikian presentasi dari kami terkait dengan asam suksinat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.